Shalom, sahabat Yesus yang terkasih, perkenalkan nama saya Darwis. Dan saya Lilis. Kami pernah mengikuti seminar 8 tahap pemulihan ini kira-kira 2 tahun yang lalu di Semarang bersama Romo Iri. Dari seminar ini secara pribadi saya mendapatkan wawasan baru bagaimana sesungguhnya karakter saya dibentuk melalui proses kehidupan yang dimulai sejak saya masih dalam kandungan mama saya. Bagaimana pengaruh dari kedua orang tua saya, terutama mama, dan juga faktor-faktor eksternal dan lingkungan ikut membentuk karakter saya. Seminar ini juga memberikan solusi terhadap permasalahan karakter buruk yang sudah terlanjur terbentuk. Melalui seminar ini kami disadarkan bahwa setiap kita punya luka. Karena apa? Karena kita adalah manusia yang lemah dan rapuh, bahkan sejak dalam kandungan. Dan ternyata, kalau tidak dibereskan, akan berdampak bagi kehidupan kita sekarang maupun yang akan datang. Apa saja yang harus dibereskan, dan luka-luka yang seperti apa? Kalau saat ini Anda merasa kehidupan keluarga Anda baik-baik saja, itu artinya Anda harus ikut seminar ini. Terima kasih kepada Romo Iri, juga kepada panitia 60 tahun Paroki San Prades, kepada seksi kerasulan keluarga Paroki San Prades yang sudah mengatur, merencanakan, mendatangkan Romo Iri sebagai narasumber seminar ini ke Palembang, sehingga kita tidak perlu tahu jauh-jauh lagi ke Semarang. Ayo, segera daftarkan diri Anda dan ajak semua anggota keluarga untuk mengikuti seminar ini. Karena apa? Karena tema yang akan dibawakan oleh Romo Iri ini Luar biasa kece. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda yang terkasih, apakah Anda pernah mempunyai perasaan seperti ini? Perasaan takut, sedih, malu, kesepian, atau bahkan marah? Tahukah Anda bahwa perasaan-perasaan seperti ini sudah tertanam, bahkan terekam jauh di masa kecil Anda, bahkan di dalam kandungan, karena perlakuan dan tindakan-tindakan dari orang-orang dewasa di sekitar Anda, entah itu ayah ibu, pembantu, kakek nenek, om tante, atau orang-orang lain. Maukah Anda untuk menyadari dan menyembuhkan luka-luka masa kecil dan menemukan jalan menuju kedewasaan yang utuh dan sehat? Datanglah, hadirilah seminar karya penyembuhan Allah melalui 8 tahap kehidupan. Anda akan dibantu untuk menemukan akar-akar negatif dari perilaku dan tindakan Anda, dan dibantu juga untuk menemukan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri Anda, sehingga Anda menjadi orang yang spesial dan unik. Seminar ini akan diadakan di Gereja San Prades, Palembang pada hari Sabtu dan Minggu 12 sampai 13 Oktober 2024. Selamat datang dan terima kasih.
Tita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Mari. Tita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Kita ulangi sekali lagi. Saya ulangi terlebih dahulu, baru diikuti oleh umat. Tita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Mari. Tita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Terima kasih atas partisipasinya. Marilah kita menyiapkan hati untuk mengikuti misa ini. Bruder, suster, bapak, ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Pekan Biasa ke-26 tahun liturgi B dengan tema Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun Paroki San Frades. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karyamu di tengah kami, umat Paroki Santo Fransiskus de Sales, yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setiamu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah namamu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, untuk menjaga kekusyukan dan keterangan selama berlangsungnya perayaan Ekaristi, dimohon agar orang tua selalu mendampingi dan menjaga putra-putrinya, serta memberikan edukasi
pentingnya menjaga kedisiplinan dan ketenangan selama berada di dalam gereja, terutama pada saat mengikuti perayaan Ekaristi. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu Pekan Biasa ke-26 pagi ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kor dari lingkungan Agustinus, Tata Laksana dari OMK dan Remaka San Frades. Marilah kita mempersiapkan diri, hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi ini kita mengucap syukur bersama keluarga Bapak Bambang Parwito yang bersyukur atas ulang tahun yang pertama cucu tercinta Gadiel Alberto Immanuel. Semoga selalu diberi kesehatan di hari-hari mendatang dan membawa sukacita untuk semua keluarga. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari yang telah berpulang. Bersama keluarga Okbri Kristaldi Baten dan keluarga besar mengenang Bapak Donald Baten. Kita juga bersama keluarga besar Aziz Mulian mengenang Bapak Petrus Kanisius Edi. Dan bersama keluarga Rosmawati mendoakan Mama Maria Yina, Papa Petrus Husin, Popo Li Fuchao. Dan bersama keluarga Bapak Y.M. Budiono, keluarga Leon Arianto, dan seluruh keluarga besar mendoakan arwah Ibu Teresia Suyanti. Kita berdoa bersama agar saudara-saudari kita yang telah berpulang karena kerahiman Tuhan memperoleh kebahagiaan kekal
terang kemuliaan Bapa ada bersama mereka dan menjadi pendoa bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudari yang terkasih, ketika ada seorang guru atau seseorang mengajar orang-orang lain, apakah ilmu yang dikuasainya hilang ketika dia mengajar? Tidak. Ilmu yang dia bagikan itu tidak hilang. Malahan dia memperkaya murid-murid yang diajar dan dirinya sendiri juga semakin memperbaiki ilmunya. Ia memberi tanpa kehilangan, malah semakin berkembang. Demikianlah juga kita diajak untuk bersikap terhadap rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Dengan membagikannya, kita tidak kehilangan, tetapi justru semakin memperkembangkan diri sendiri dan orang-orang yang kepada mereka kita berbagi. Mari kita bertumbuh di dalam sikap ini, di dalam hidup kita sehari-hari. Dan pada awal perayaan ini, mari kita dengan rendah hati mengakui kesalahan kita, kita mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami memuliakan
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk berbuat baik. Semoga kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami itu, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa, dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Pada waktu itu masih ada 2 orang tinggal di perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah. Ketika roh itu hingga pada mereka, penuhlah mereka itu dengan roh seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyahutlah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuhanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan roh-Nya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Semua itu diperhatikan oleh hamba-Mu. Memang besar ganjaran orang yang berpegang pada
Tetapi siapa yang sadar akan kesesatannya, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Lindungilah pula hamba-Mu terhadap kecongkakan. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Memang aku akan menjadi tak tercela dan bebas dari pelanggaran besar. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangis dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk, dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena kamu telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan keluhan mereka yang menyabit panenmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun
yang telah mengadakan mukjizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan aku, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air, dan oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, jungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Suatu hari di pastoran saya bersama Romo Yosep, mohon maaf ngerasani, karena menyebut nama satu orang dari antara umat kita di sini. Saya belum kenal, Romo Yosep sudah kenal. Lalu dia memberi petunjuk kepada saya, Bapak itu biasanya duduk di kursi belakang sebelah kanan, katanya. Jadi untuk memberi petunjuk Bapak itu yang mana, Romo Yosep mengatakan biasanya duduk di belakang sebelah kanan, katanya. Saudara-saudariku, dari sini saya ingin mengajak untuk menyadari sesuatu. Dari kebiasaan hidup kita, kita dikenali siapa diri kita. Identitas kita ditunjukkan melalui kebiasaan yang kita lakukan. Maka tidak heran kalau ada seorang bapak yang biasa marah, dia akan dikenal sebagai seorang bapak yang pemarah. Kalau ada seorang ibu yang suka menolong, berkali-kali menolong, maka tidak heran kalau dia dikenali sebagai itu loh ibu yang suka menolong. Jadi apa yang biasa kita lakukan? Memperkenalkan siapa diri kita. Tidak berhenti hanya di situ. Apa yang kita lakukan juga memperkenalkan siapa orang-orang di sekitar kita. Kalau melihat seorang ibu yang setiap hari belanja barang-barang di toko, di mall gitu, dia memperkenalkan seperti apa keluarganya. Pasti keluarga yang kaya, pasti keluarga yang berada, pasti suaminya adalah orang yang mempunyai banyak hartanya. Apa yang dilakukan ibu ini? Memperkenalkan suami dan keluarganya. Maka kita perlu berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kita biasa melakukan yang buruk, selain memperkenalkan diri kita sendiri, kita juga memperkenalkan orang-orang di sekitar kita. Misalnya, kalau ada seorang ibu yang ngomongnya tajam kepada orang-orang lain, orang langsung berpikir, oh pasti suaminya juga kayak gini nih. Saudara-saudari yang terkasih, maka dari sini kita tahu apa yang kita lakukan itu memperkenalkan juga orang-orang di sekitar kita. Suatu hari saya ketemu dengan dua orang pemuda, saya tidak mengenal mereka, lalu saya tanya, apakah kalian kakak beradik? Ya Romo, kami kakak beradik. Lalu saya tanya lebih lanjut, siapa mama papamu? Lalu mereka menyebut nama.
papa mama mereka. Papa mamanya saya kenal, anak-anaknya saya tidak mengenalnya. Tetapi kemudian saya sangat mengetahui dengan sangat jelas bahwa ada kemiripan antara kedua anak ini dengan orang tuanya. Saya mengatakan, kamu kepada yang satu, kamu sangat mirip dengan papahmu, suka membantu orang lain. Dan kamu, yang satunya saya bilang, kamu mirip mamamu, kamu tersenyum kepada semua orang. Saudara-saudariku, dari sini kita tahu anak-anak mewarisi sebagian dari sikap orang tuanya. Tidak sepenuhnya, tetapi sebagian dari orang tuanya. Maka tidak heran dari anak-anak banyak orang mengenali siapa orang tuanya. Maka melihat hal ini, anak-anak semakin menyadari bahwa mereka bersaudara, mereka satu keluarga. Kenapa? Karena mewarisi sebagian sifat dari orang tuanya. Hal yang sama terjadi di dalam hidup beriman kita. Ketika ada orang berbuat baik di tengah-tengah hidup kita, kita langsung berpikir orang ini pantas menjadi anak Allah. Kita langsung berpikir ini pantas menjadi keluarga Allah. Dan ternyata yang berbuat baik itu tidak hanya kita, tidak hanya keluarga kita, tidak hanya kelompok kita, bahkan bukan hanya orang Katolik. Artinya adalah bahwa kita bersaudara dengan semua orang. Karena mereka berbuat baik, mengambil warisan sifat dari Tuhan, berarti mereka juga adalah anak-anak Tuhan. Satu keluarga dengan kita. Menemukan ini, kita menjadi sadar bahwa kita berkeluarga dengan banyak orang, menjadi satu keluarga Allah. Di dalam bacaan Injil tadi dikatakan, para rasul merasa bahwa hanya mereka yang mewarisi hak untuk berbuat baik atas nama Tuhan. Ketika ada orang lain berbuat baik atas nama Tuhan, mereka enggak terima. Lalu mereka mau menolak mereka. Tetapi Yesus mengatakan, siapa yang tidak menolak aku, dia ada di pihakku. Maka saudara-saudariku, Allah berkarya menyelamatkan semua orang. Maka semua yang berbuat baik adalah keluarga kita. Renungan yang pertama. Yang kedua, saudara-saudariku, ketika kita melihat ada seorang anak misalnya, yang pandai sekali, kita lalu menyadari betapa besar rahmat kecerdasan dikaruniakan kepada dia. Ketika kita melihat seorang pemudi misalnya, cantik, kita lalu menyadari betapa besar rahmat keindahan dianugerahkan kepada dia. Lalu mungkin kita melihat anak lain, anak yang rajin. Kita lalu menyadari betapa besar anugerah ketekunan dikaruniakan kepada dia. Tetapi karunia-karunia itu tidak terkumpul hanya pada satu orang, terkumpul pada beberapa orang, tersebar. Itu artinya adalah sifat kebaikan ilahi tidak cukup ditampung di dalam diri satu orang saja, tetapi diberikan kepada semua orang sesuai kemampuannya. Maka rahmat ini tidak bisa dimonopoli oleh satu orang saja. Kita tidak bisa mengatakan, aku anak Allah, kamu anak tiri. Enggak bisa. Kita semua anak-anak Allah. Maka ketika kita melihat seseorang begitu hebat, kita mengagumi. Tetapi kita sadar tetap saja dia tidak akan sebesar penciptanya. Dia menerima anugerah karunia sesuai kemampuannya. Yang lain juga demikian. Itulah mengapa kita diundang untuk bersatu, saling berbagi agar kita bisa saling melengkapi. Dalam pemahaman inilah hidup perkawinan mendapat maknanya. Dua orang disatukan untuk saling membantu menuju kepada kesempurnaan. Satu membantu yang lain dengan karunia yang ada padanya.
Nah, sekarang apa yang mau kita bawa ke rumah sebagai renungan kita hari ini? Suatu hari ada seorang romo mendapatkan SK pindah tugas. Lalu dia selama di pastoran yang lama, dia biasa pakai sepeda motor kesayangan. Lalu dia tanya kepada Bapak Uskup, boleh enggak motornya saya bawa pindah? Lalu Bapak Uskup mengatakan, Romo yang dapat SK, Romo, motornya enggak dapat SK katanya. Saudara-saudariku, kita kadang merasa semua adalah hak kita. Semua adalah milik kelompok kita, yang kita berhak membawanya kemanapun. Tapi hari ini kita disadarkan bahwa ada kebaikan di luar diri kita. Ada kebaikan di luar kelompok kita. Mari kita bersatu, saling melengkapi satu sama lain, berjalan menuju kesempurnaan. Seperti Allah memanggil kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, Kristus membimbing kita agar berani meninggalkan segala-galanya demi kerajaan Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa Maha Kasih yang akan selalu membuka pintu kerajaannya bagi kita. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu mewartakan kabar baik kepada kaum miskin, serta membebaskan orang-orang yang tertindas seturut teladan Kristus. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang kaya, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa yang kaya tidak terus-menerus mengeksploitasi negara-negara miskin, melainkan mendampingi mereka untuk mencapai perkembangan dan kesejahteraan manusiawi dan jasmani. Marilah berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sesama kita yang dalam kesulitan, ya Bapa, semoga hati dan tangan kami terbuka untuk membantu sesama kami yang sedang dalam kesulitan, serta mengembalikan kepercayaan mereka akan keadilan dan persahabatan di antara manusia. Marilah berdoa. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di sini dan di mana saja berada, ya Bapa, teguhkanlah kami untuk berani mengutamakan kerajaan-Mu yang terungkap dalam karya kasih terhadap sesama kami, khususnya mereka yang sakit dan lanjut usia, mereka yang sendirian dan kesepian, serta semua orang yang menderita. Marilah berdoa, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk Gadiel Alberto Immanuel yang berulang tahun yang pertama. Semoga ia selalu diberi kesehatan, membawa sukacita untuk keluarga, memberikan kebanggaan, dan akan mendapatkan masa depan yang baik. Marilah kita berdoa.
tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, bukalah mata kami untuk terlibat dalam membantu kebutuhan sesama kami, sebab hanya bila peduli kepada sesama, kami dapat mengasihi Engkau di atas segala-galanya, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli. Saudara-saudariku, sekarang marilah kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami yang menghadap-Mu dengan membawa persembahan ini. Semoga persembahan ini mendatangkan bagi kami kekayaan yang sejati, ialah Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan Bapak Donald Batten, Bapak Petrus Canisius Edi, Mama Maria Yina, Papa Petrus Husin, Popo Li Fuchao, dan Ibu Teresia Suyanti. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita nyanyikan doa yang Kristus ajarkan kepada kita. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Corpo del sangue di Cristo, unito in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna.
giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kita bersyukur dan berdoa untuk keluarga kita. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa Maha Baik, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga sabda dan tubuh Kristus yang telah kami terima dalam Ekaristi ini menjadikan kami memperoleh harta kekayaan yang tak dapat lapuk, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Dengan demikian, kami pun mempunyai harta di surga sebagaimana dijanjikan oleh Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman pada hari ini. Yang pertama, berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pasangan Kevin Sunardi, putra dari Ronald Leslie Sunardi almarhum, dan Laurencia Juwita Petrus dari lingkungan Franciscus Saperius, Paroki Santo Petrus, Palembang. Dengan Nadia Kristi, putri dari Chandra Susanto dan Anggriani almarhum, warga lingkungan Petrus II. Rencana pemberkatan tanggal 5 Oktober di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Jadwal misa dalam minggu ini. Misa pembukaan bulan Rosario tanggal 1 Oktober pukul 6 sore di Taman Maria.
misa harian dan novena Santa Faustina tanggal 2 Oktober pukul 6 sore di Taman Maria. Misa Jumat pertama tanggal 4 Oktober pukul 7 pagi dan pukul 6 sore di gereja. 3. Kursus persiapan perkawinan Katolik Dekanat Palembang. Kursus akan diselenggarakan pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 Oktober di Paroki Hati Kudus. Untuk informasi pendaftaran, silakan menghubungi Sekretariat Paroki. 4. Giat Panitia 60 tahun Paroki. Panitia Hari Ulang Tahun mengundang keterlibatan umat sekalian dalam menyongsong ulang tahun paroki yang ke-60 tahun dalam kegiatan berikut. 1. Seminar keluarga dan rekoleksi penyembuhan tanggal 12 dan 13 Oktober di gereja PIC Michael dan Sophia. 2. Festival Kur Antar Lingkungan tanggal 3 November setelah misa di gereja PIC Richard dan Fidelia. 5. Penerimaan dana misa hari kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat pagi. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa. Meskipun pagi tadi hujan begitu deras, tetap pada menyempatkan diri untuk ke gereja, berdoa, berkumpul bersama. Terima kasih. Dan terima kasih kepada semua pelayan liturgi. Kor menyanyi dengan sangat baik. Terima kasih kepada kelompok kor. Dan mari kita sekarang mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari semua, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.